better than Bahrain? I think so, yes. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a club. Kena mental duluan. Supporter Bahrain tolak jatah 3.000 tiket untuk mereka. Meski diberi jatah oleh PSSI, supporter Bahrain takut untuk datang away ke GBK 2 5 Maret nanti. Stadion berkapasitas 78.000 kursi tersebut diprediksi bakal dipenuhi supporter timnas tanpa satu fans Bahrain pun. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marcel Masita menjelaskan bahwa jatah 3.000 tiket sudah dialokasikan untuk supporter Bahrain. Namun sampai saat ini belum ada tiket yang terjual satupun oleh supporter tim tamu. 3.000 tiket tersebut akhirnya dialihkan untuk supporter timnas Indonesia. Apalagi masih banyak supporter yang belum mendapatkan tiket dan antusiasme masih tinggi. Jadi pihak pengelola menjualnya kepada fans Indonesia saja. Kebetulan kita slot 3.000, tapi kebetulan sampai hari H mereka tidak ambil. Sama sekali. Jadi ya kita nggak bisa menunggu. Jadi kita harus sesuai deadline. Jadi 3.000 tersebut ya terpaksa kita sudah jual by the way. Jika supporter Bahrain away, pihak PSSI sebenarnya akan berusaha maksimal untuk menjamin keamanan supporter. Sebelumnya Bahrain sempat meminta bermain di tempat netral, karena netizen sempat memberikan serangan keras kepada tim berjuluk The Reds tersebut. Pasalnya, Indonesia merasa dirugikan saat bermain tandan, yang menyebabkan mereka gagal menang di sana. Dan setelah itulah jutaan fans Indonesia murka kepada timnas Bahrain. Kemenangan dirusak wasit yang sudah jelas-jelas melebihi 6 menit. Tuh, wasit yang dicurangin orang Indonesia. Betul. Oke. Betul. Kecewa sekali gua, oke. Oke, siap. Mbak. Ayo. Ayo cepetan lu. Kita paranin tuh wasit tuh. Wasit bener-bener. Rumahnya di mana dia? Kagak tahu, cari baik. Kampung apa? RT berapa? Lu tahu nggak? Udah naik. Bang, mau kemana bang? Nanya mulu lo. Yang Deroy. Di balik itu, menjelang laga hidup mati menghadapi Australia dan Bahrain, ada satu sosok di lini pertahanan timnas Indonesia yang mulai mencuri perhatian, bukan hanya karena performanya di atas lapangan, tetapi juga karena karakter kuat dan mentalitas yang ia miliki. Sosok itu ialah Justin Hubner. Justin pun digelari oleh supporter dengan sebutan si preman timnas Indonesia. Ya, karena gaya bermainnya yang beringas tak berkompromi dan kerap kali berduel panas dengan siapapun lawannya. Justin Hubner mengutarakan, sudah tidak sabar ingin menghadapi timnas Bahrain. Ia sudah greget sekali ingin membalas kecurangan Bahrain di kandangnya kemarin. Jelas kata-kata Justin Hubner itu semakin memperkuat citra dirinya sebagai sosok si paling barbar yang siap bertarung habis-habisan demi timnas Indonesia. Namun di balik itu semua, Justin tidak sedang main-main. Ia tak lupa dengan apa yang terjadi dalam laga terakhir melawan Bahrain. Sebuah laga yang penuh emosi dan masih menyisakan luka bagi timnas Garuda. Ia menyimpan memori itu dan mengatakan ia akan memberikan segalanya untuk pertandingan itu. Ketika Bahrain tiba dan bermain di GBK, Hubner ingin menunjukkan siapa timnas Indonesia sebenarnya. Sosok seperti Justin inilah yang sangat kita butuhkan. Ia adalah pemain garang dari generasi baru, yang tidak hanya bermain dengan taktik, tetapi juga dengan nyali dan keberaniannya. Sementara itu, di sisi lain, jelang melawan Australia tanggal 20 Maret, pasukan Garuda sudah melakukan latihan ringan. Patrick Kluivert sudah memimpin debut perdana sebagai pelatih baru. Terlihat para pemain juga sangat enjoy saat sesi latihan, termasuk para amunisi baru yang siap bertempur nanti. Hadirnya 4 amunisi baru menjadi ancaman besar bagi Australia. Tentu auranya berbeda sekarang. Bagi Australia ini adalah aura kecemasan mulai terasa bagi mereka. Timnas Indonesia datang dengan kekuatan yang lebih besar lagi, yang artinya timnas kita telah menjadi ancaman nyata. Kita sudah bukan tim kecil yang bisa diremehkan. Kita bukan lagi tim pelengkap grup C. Sekarang mereka sadar ada kekuatan besar dari Asia Tenggara yang siap mengkudeta tata mereka. Pertarungan melawan Australia sungguh bukan sekadar laga biasa. Ini juga perhitungan yang sangat menentukan nasib timnas Indonesia. Jika Indonesia menang di kandang Australia, maka posisi 2 akan diambil oleh King ASEAN. Jelas kebangkitan timnas Indonesia
memang telah banyak mengubah tatanan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Lihatlah tabel ini. Para pemain Indonesia sekarang menyebar di liga-liga Eropa. Dan hari ini sebuah fakta mencengangkan, di mana telah membuka mata semua mata dunia. Sekarang Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Bukan hanya di lapangan, tapi juga di atas kertas market value skuad timnas Indonesia. Kini telah melonjak ke angka yang tak masuk akal untuk ukuran Asia Tenggara, di mana lebih dari 640 miliar. Bahkan tahukah kamu apa yang lebih menunjukkan dari itu? Jika seluruh market value tim nasional negara ASEAN, yaitu Malaysia, Thailand hingga Vietnam digabungkan menjadi satu, jumlah total mereka pun belum mampu menyamai nilai satu skuad timnas Indonesia. Di balik itu, jangan lupa juga, semua ini tidak terjadi secara ajaib. Ini hasil dari kegilaan dan ambisi besar dari seorang Erick Thohir. Ia tak hanya berani bermimpi, tapi juga berani mengeksekusi dari perburuan pemain diaspora di Eropa, hingga menciptakan atmosfer tim nasional yang terasa seperti klub top Eropa. Timnas Indonesia benar-benar akan menjadi kebanggaan bagi negara-negara di ASEAN, yang mana Erick Thohir dengan lantang mengatakan, jika ia belum mau berhenti untuk mencari dan merekrut pemain keturunan dalam misinya. Sekarang skuad Indonesia bernilai lebih tinggi, yang di dalamnya lebih banyak pemain berkualitas. Tentu akan lebih berkemungkinan menang melawan tim manapun. Lihat saja buktinya sekarang. Tim sekelas Australia saja sampai serius berlatih. Mereka terlihat tak ada senyum-senyumnya saat melakukan sesi latihan, karena mereka tahu Indonesia sekarang berbeda dari sebelumnya. Berbeda dengan skuad Garuda, para pemainnya justru santai-santai. Bahkan ada yang sampai jalan-jalan sebelum menghadapi Australia. Indonesia datang ke sini dengan kepercayaan diri. Meski enjoy saja, namun mereka sangat optimis akan merebut dan menyingkirkan Australia. Dari posisi kedua grup C, Indonesia better than Bahrain? I think so, yes. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Aparece Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.